warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Alam Matangaran SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDIT Misbahusdur Kabupaten Bogor, dengan fasilitator Bapak Iwan Hermawan MPD dan pengajar praktek Bapak Darmadi SPD. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi dalam rangkaian supervisi akademik, di mana saya ditemani oleh teman sejawat saya, yaitu Ibu Dewi Rahayu SPD. Beliau adalah salah satu guru SDIT Misbahusdur yang mengajar di kelas 1. Terima kasih sebelumnya Bu Ayu sudah meluangkan waktu bekerjasama dan berkolaborasi membantu saya menyelesaikan tugas pra-observasi. Mohon maaf, supervisi ini bukan untuk menilai Bu Ayu, tapi dalam rangkaian kita sama-sama belajar untuk perbaikan proses pembelajaran kita ke depannya, sehingga kita ke depannya bisa lebih baik lagi. Sekarang seperti yang kita sampaikan sebelumnya atau kemarin-kemarin, saya akan melakukan pra-observasi dulu. Hari ini kita akan melakukan pra-observasi sebelum saya akan melakukan tahap observasi besok. Boleh kita mulai Bu Ayu? Baik. Dari percakapan pra-observasi kita ini, apa kira-kira harapan Bu Ayu? Saya harap melalui pra-observasi ini saya bisa menambah wawasan dan bertukar pikiran serta meningkatkan kompetensi siswa. Jadi Ibu, dengan harapan adanya percakapan pra-observasi ini, Ibu akan menambah wawasan, bertukar pikiran, dan bisa meningkatkan kompetensi siswa di kelas 1. Ya, baik. Untuk kegiatan observasi besok, kira-kira materi apa yang Bu Ayu akan sampaikan? Saya ambil fokus pelajarannya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, ya. Nah, dengan materi menuliskan kalimat sederhana berdasarkan gambar. Nah, berarti pelajaran bahasa Indonesia materinya menuliskan kalimat sederhana berdasarkan gambar. Oke, baik Bu. Sedangkan tujuan pembelajarannya itu sendiri, Bu Ayu gimana? Tujuan pembelajarannya supaya siswa dapat memahami menuliskan kalimat sederhana secara mandiri dan melalui prosesnya berdiferensiasi. Oke, dari proses berdiferensiasi dalam menuliskan kalimat sederhana ya menurut gambar. Nah, dari pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu Ayu itu memetakan siswa itu berdasarkan apa? Apakah kesiapannya, apakah berdasarkan daya belajarnya, atau minat? Berdasarkan kesiapan belajar siswa. Belajar siswa, jadi berdasarkan kesiapan belajar itu Ibu bagi berapa kelompok? Saya baginya 3 kelompok. Bagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok pintar, kelompok sedang, dan kelompok kurang. Kurang. Jadi seperti itu ya. Jadi Ibu menjadi membuat kelompoknya menjadi 3 kelompok. Ya. Baik. Strategi apa nih yang Ibu akan gunakan nanti di pembelajaran berdiferensiasi? Strateginya ya. Nanti mereka ada tanya jawab, dan juga saya bagi 3 kelompok tadi. Kelompok yang pintar, sedang, dan kurang. Nah, untuk kelompok yang pintar mengerjakan tugasnya secara mandiri. Dan kalau yang sedang, mereka bisa berdiskusi dengan teman-temannya. Gitu. Dan sedangkan yang kurang itu nanti mendapatkan bimbingan langsung dari saya. Gitu strategi. Jadi Ibu membuat strategi sesuai dengan kelompok tersebut ya. Oke, baik. Nanti saat saya observasi ini, area mana nih yang perlu Ibu kembangkan yang akan saya amati saat nanti pembelajaran ini? Areanya pada proses pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa belajar. Jadi berdasarkan kesiapannya ya dari 3 kelompok ini yang saya amati ya. Oke, baik. Lanjut nih Bu Ayu. Bu Ayu mempersiapkan apa saja nih besok untuk observasi? Tentunya ya yang saya siapkan RPP, media pembelajaran, dan lembar kerja siswa. Ya udah, berarti udah siap ya, udah ada RPP-nya, ada media pembelajarannya, ada
lembar kerja siswa. Selanjutnya Bu Ayu, kira-kira nanti besok nih kalau kita Bu Ayu sudah melakukan pembelajaran dan saya observasi, kira-kira ada hambatan dan bagaimana Bu Ayu mencari solusi dari hambatan tersebut? Biasanya dari pembelajaran yang sebelumnya gitu ya, yang sering muncul hambatannya adalah pada kelompok yang kurang. Kalau kelompok yang kurang itu cenderung tertinggal dengan kelompok yang pintar. Gitu ya. Nah, solusinya makanya saya bagi 3 kelompok. Gitu. Kelompok pintar, sedang, dan kurang. Nanti untuk khusus ya kelompok yang kurang ini solusinya ya dapat penanganan langsung dari saya, langsung membimbingan langsung ya. Oke, baik. Tidak tertinggal lagi. Jadi itu halnya seperti itu ya pembelajaran besok ya. Oke, baik. Kurang keberhasilan Ibu nih dalam pembelajaran besok apa kira-kira? Saya sih berharap ya semua anak itu bisa lah memahami cara menuliskan kalimat sederhana berdasarkan gambar dan persiapan pelajaran masing-masing. Jadi karena kita tahu ada siswa yang paham, ada yang tidak paham, ada yang perlu bimbingan, nah seperti itu. Jadi ukurannya Ibu adalah siswa itu mampu saja menulis kalimat sederhana berdasarkan gambar. Oke, baik. Dalam rencana pembuatan media pembelajaran Bu Ayu ini kira-kira melibatkan siapa saja? Nanti dalam pembuatan media maupun prosesnya nanti dibantu oleh guru-guru yang lain. Guru-guru lain. Iya. Oke. Apa kalau Bu Ayu butuh proyektor, insya Allah saya bisa bantu untuk menyiapkan ya Bu Ayu. Baik. Kira-kira kapan nih Bu Ayu saya bisa observasi Bu Ayu nih? Saya sih siapnya tanggal 10 Mei. Tanggal 10 Mei misalnya. Ya. Oke, siap. Saya juga insya Allah siap dah setelah tanggal segitu. Ya, berarti tanggal 10 Mei ya Bu Ayu ya. Oke, baik. Kalau begitu saya akan persiapkan tanggal 10 Mei. Terima kasih Bu Ayu ya sudah meluangkan waktu untuk kegiatan praobservasi ini. Semoga kegiatan observasi kita besok tanggal 10 ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya, kemudian anak-anak juga enjoy belajarnya. Baik, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika saya ada kekurangan ya. Kemudian ada salah ya. Kita berjumpa lagi besok tanggal 10 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah siap belajar hari ini anak-anak? Ayo kita mulai belajar bahasa Indonesia. Pasti terjadi siang dan malam. Siang hari keadaan terang, matahari memancarkan sinarnya. Saat siang hari, panas matahari akan terasa di kulit kita. Sedangkan malam adalah keadaan saat matahari ada kata terang, matahari, panas, terbenam, gelap, bulan, dan bintang. Nah, itu dia anak-anak kosakata yang berkaitan dengan siang dan malam. Nah, anak-anak, setelah kita belajar menemukan kosakata yang berkaitan dengan siang dan malam, sekarang kita akan belajar menulis kalimat berdasarkan gambar. Tentu kalian sudah sering membuat kalimat berdasarkan gambar ya anak-anak. Tapi ternyata ada caranya untuk dapat membuat kalimat yang tepat, yaitu coba perhatikan. Yang pertama, perhatikan gambar dengan seksama. Nah, sebelum kalian memulai membuat kalimat, kalian perhatikan dulu gambar yang ada. Yang kedua, gunakan kata-katamu sendiri. Nah, untuk membuat kalimat, kalian perlu membuat kalimat dengan kata-kata kalian sendiri. Tidak usah menggunakan kata-kata yang susah ya anak-anak. Cukup kata-kata yang kalian pahami, gunakan itu. Dan yang terakhir yaitu tuliskan kalimat diawali dengan huruf besar dan gunakan tanda baca yang tepat. Nah, ini juga penting ya anak-anak. Kalian juga harus memperhatikannya. Coba sekarang perhatikan contoh beberapa kalimat yang sesuai dengan gambar-gambar berikut ini. Gambar yang pertama kita gunakan suasana siang hari ini ya anak-anak. Setelah kita amati gambar ini dengan seksama, mulailah kita membuat kata-kata sendiri. Gunakan kata-kata yang mudah yang kalian pahami dan mulai menulisnya. Cuaca terlihat cerah di siang hari. Contoh kalimat lain, matahari bersinar terang. Contoh kalimat lain, langit dihiasi awan berwarna putih. Sekarang coba kita lihat gambar yang kedua, yaitu keadaan di malam hari. Setelah mengamati gambar dengan seksama, rangkailah kalimat dengan bahasamu sendiri. Kemudian mulai menulis kalimat itu. Contoh kalimat yang pertama, bulan dan bintang terlihat di malam hari yang cerah. Contoh kalimat yang kedua, sinar bulan dan cahaya bintang terlihat indah. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan cara membuat kalimat? Cerita dari gambar berseri ya, ada di halaman
Karena ada bulan. Kira-kira apa yang kamu mau katakan? Bagaimana dia? Cerita gambar pertama, bulan bersinar terang. Siti dan keluarganya sedang makan malam. Makan malam bersama. Maksudnya itu apa-apaan? Jangan lupa setelah selesai tugas, Siti berdoa sebelum. Halo, siap. Ayo ready? Mana semangatmu? Mana tepuk tanganmu? Mana perbicaraan? Mana sakitmu? Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini tematik sudah selesai. Bagaimana kamu sudah bisa menuliskan cerita gambar? Sudah. Apa enggak? Jadi apa kesimpulannya teman-teman? Bagaimana cara membuat cerita? Gampang kan? Iya. Tadi harus apa dulu? Maaf, kakak ada unjuk rapi. Iya. Perhatikan gambar. Yang kedua, harus apa dulu? Yang kedua, lagi-lagi. Bagaimana cara membuat cerita satu kedua, membuat kata-kata diawali dengan yang paling mudah. Yang paling mudah yang gampang dulu ya. Jangan lupa ulang lagi ulang apa tadi. Besar apa saya di mana? Siap berdoa. Sudah pilih yang paling laki. Kalau udah laki baru boleh pulang. Baru hari sudah siap. Nanti doa Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Ayu hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Ayu sudah mau menyempatkan waktunya untuk sesi percakapan kita hari ini setelah kegiatan observasi di kelas Bu Ayu kemarin. Sebelum kita melakukan perbincangan hari ini, saya ingin menyampaikan
pembelajaran berdiferensiasi dengan baik, ya. Kemudian sudah menggunakan media pembelajarannya, kemudian lembar kerja siswa juga sudah diberikan ke siswa sesuai dengan yang ibu rencanakan kemarin. Ya, itu saja sih, alhamdulillah. Hanya mungkin ada kondisi siswa ada yang sedikit agak mungkin karena capek atau gimana yang saya lihat kemarin. Oke, baik, kita bisa mulai ya. Ayo, baik. Kira-kira nih kendala sebelum pembelajaran dimulai. Kendala apa yang Bu Ayu alami nih sebelum pembelajaran dimulai kemarin? Untuk kendala yang mulai pembelajaran kemarin ya Bu, ya misalnya yang paling kentara sekali itu karena kan saya menggunakan media video yang harus memakai fokus. Kebetulan laptop saya itu tidak kompatibel dengan proyektor. Jadi beberapa kali ganti dibantu sama Gitu, berat. Ada lagi tuh? dan satu lagi kendalanya di pengondisian siswa. Kondisi siswa karena posisinya jadwalnya jam terakhir. Jam terakhir itu anak-anak udah mau persiapan pulang, jadi agak lama di pengondisian siswa. Gitu, berarti satu karena komputernya ini Bu Ayu nggak kompatibel, akhirnya ganti punya temen ya. Kemudian kondisi siswa karena udah di jam akhir udah mau pulang, jadi udah kurang kondisi. Oke, baik, kita mulai ya Bu sesi untuk percakapan pasca observasi yang masih merupakan rangkaian dari supervisi akademik. Oke. Apa yang Bu Ayu harapkan dari percakapan pasca observasi kita hari ini? Yang saya harapkan dari pasca observasi ini, saya bisa sering-sering ya. Sharing itu kita tahu kekurangan dan kelebihan kita dalam pelajaran kemarin. Berarti Ayu berharap supaya hari ini Ibu bisa mendapatkan apa sih kekurangan dan kelebihan pembelajaran kemarin ya. Oke, baik Bu Ayu. Bagaimana nih perasaan Bu Ayu setelah melakukan pembelajaran di kelas yang saya melakukan observasi nih di kelas Ibu? Alhamdulillah ya, saya sangat senang sekali karena melihat anak juga lebih antusias dan terlibat aktif dalam pembelajaran, sehingga mereka tambah semangat ya belajar. Saya juga semangat belajar melakukan pembelajaran ke depannya. Luar biasa, berarti saya sering-sering nanti observasi ya Ibu Ayu lebih senang ya. Baik, kira-kira dari rencana awal yang kita bahas di pra observasi itu dengan yang Ibu laksanakan kemarin, apakah sudah sesuai dengan harapan Bu Ayu? Menurut saya sudah sesuai dengan harapan saya, karena saya kan merencanakan menggunakan media pembelajaran, video dan strategi pembelajaran diferensiasi dengan membagi 3 kelompok berdasarkan kesiapan siswa belajar, yaitu kelompok pintar, sedang, dan kurang. Berarti sudah sesuai dengan harapan Bu Ayu ya yang kita bahas kemarin di pra observasi. Berikutnya nih Bu Ayu, apakah murid-murid Bu Ayu nih setelah kemarin pembelajaran itu sudah mencapai tujuan pembelajaran yang seperti yang Bu Ayu sampaikan di pra observasi? Saya sih sudah mencapai ya, dengan ditandai sebagian besar siswa mampu menuliskan kalimat sederhana berdasarkan. Itu berarti udah tercapai. Mereka mengumpulkan tugas semua dan terisi. Gitu. Berarti udah tercapai ya sesuai dengan ini. Berarti mereka sudah mampu menuliskan, hampir seluruhnya sudah mampu menuliskan kalimat sederhana dari gambar yang ada ya. Oke, baik. Dari pembelajaran kemarin yang Ibu rasa perlu dipertahankan itu yang mana? Dan kira-kira yang harus dikembangkan ke depannya itu yang mana Bu Ayu? Yang perlu dipertahankannya dari strategi pembelajarannya Bu, menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan siswa belajar. Itu yang perlu saya pertahankan. Dan yang perlu saya perbaiki sedikit juga di pembagian kelompoknya. Nantinya kan di pembagian kelompoknya berdasarkan kesiapan belajar. Saya mau nanti di gaya belajar. Ya. Kemudian yang perlu diperbaiki lagi pengkondisian siswa. Agak lama pengkondisian siswa saat itu. Kemudian media pembelajaran yang menurut saya kurang efektif ya. Jadi
Berarti ada 3 tuh. Yang pertama yang Ibu pertahankan nanti adalah pembelajaran diferensiasinya ya depannya. Yang kedua yang perlu dikembangkan, yang masih kurang nih yang perlu dikembangkan yaitu media pembelajarannya dan bagaimana perkondisian siswanya. Kita diferensiasi juga ya pembelajaran diferensiasi nanti. Iya. Oke. Kira-kira strategi apa yang Bu Ayu akan lakukan untuk memperbaiki tadi kekurangan-kekurangan itu? Untuk strategi saya adalah di bagian pengkondisian siswa, saya akan melakukan lebih banyak ya SBQ, atau 10 menit sekali anak-anak dikasih SBQ atau tepuk-tepuk, atau saat mereka sudah mulai tidak fokus gitu, saya kembali rame kan, jadi harus saya melanjutkan pembelajaran gitu. Yang kedua untuk media pembelajarannya, karena kemarin saya menggunakan media pembelajaran video ya. Ada memang bagian kecil tuh ada yang menarik gitu ya mereka dengan video, tapi ada juga yang siswa yang gaya belajarnya lebih kinestetik gitu, itu belum kena gitu. Saya menggunakan media pembelajaran interaktif, yaitu contohnya berupa kartu kata yang akan dipasang siswa tadi, yang video juga ada yang interaktif juga ada kolaborasi gitu. Kemudian di diferensiasinya tadi saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajar. Semoga bisa mengakomodir ya semua kebutuhan siswa di kelas. Beda-beda tuh gaya belajar. Ada yang visual, auditori dan kinestetik. Berarti Ibu akan mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya ya untuk pembelajaran berikutnya ya. Kemudian menggunakan kartu kata untuk anak-anak yang kinestetik, tapi tetap juga bisa menggunakan visual itu video ya untuk anak-anak yang visual dan auditori. Oke. Kalau untuk yang kondisi anak itu Bu Ayu akan menggunakan yel-yel atau tepuk-tepuk ya untuk mengembalikan fokus siswa. Oke, baik, luar biasa nih Bu Ayu. Banyak nih yang harus kita ya. Oke, baik. Menurut Bu Ayu nih, bagian mana yang harus dikembangkan sama Bu Ayu? Kemudian tujuan yang ingin Bu Ayu capai, serta ukuran keberhasilannya apa? Yang saya harus kembangkan, saya fokus aja tuh tadi sama pembelajaran diferensiasinya. Fokus itu yang saya kembangkan lagi, dan media pembelajarannya. Jadi 2 ya? 2 itu. Tujuannya supaya siswa bukan hanya siswa ya, saya juga bisa berkembang kompetensinya sehingga mampu mengakomodir semua kebutuhan siswa dalam belajar. Ya, bagus, luar biasa. Ya, berarti ada 2 yang Ibu ini akan kembangkan, yaitu pertama tadi pembelajaran diferensiasinya, kemudian media pembelajarannya. Ya, dengan tujuan supaya Bu Ayu bisa bertambah nih kompetensinya, ya, sehingga bisa mengakomodir semua kebutuhan belajar siswa. Ukuran keberhasilannya gimana? Ukuran keberhasilannya itu tadi siswa berkembang ya. Berarti siswa berkembang kompetensinya, lebih mandiri kali ya Bu ya. Bisa menyelesaikan tugas dengan mandiri. Ya. Oke, baik. Luar biasa nih kita semuanya nanti ya ke depannya. Oke, baik. Kira-kira nih Bu Ayu, kapan Bu Ayu nih mulai untuk pengembangannya? Mudah-mudahan cepatnya ya bulan depan saya sudah mulai. Bulan depan. Dengan rentang waktu 3 bulan. Targetnya berapa? Targetnya 3 bulan. Bulan depan Bu Ayu mulai, kemudian targetnya 3 bulan ya. Oke. Kira-kira siapa sih yang membantu Bu Ayu? Yang bisa membantu Bu Ayu untuk mencapai untuk pengembangan nanti? Ya, saya tidak terlepas ya dengan bantuan kepala sekolah, ya. Manajemen, terus teman sejawat, kemudian prasarana perlu nggak? Prasarana juga penting. Perlu ya. Akses internet gitu ya. Jadi Ibu mungkin selain kolaborasi apa mungkin belajar dari media lain? Ya, media lain. Saya searching di YouTube. YouTube ya. Pelatihan di sana. Secara mandiri ya. Benar, kalau saya ada mungkin info-info tentang pelatihan, saya akan share ke Bu Ayu ya. Iya. Insya Allah ya Bu Ayu ya. Luar biasa ini ya. Oke, baik. Dalam proses supervisi akademik ini dan dari perbincangan pasca observasi kita ini,
apa ya kira-kira yang Bu Ayu bisa dapatkan nih dari tadi ini kita bincang? Alhamdulillah ya, menurut saya sih ini tambah berkembang gitu, tambah berkembang kemampuan saya ketika saya dalam mengajar gitu ya, dan lebih semangat lagi gitu ke depannya memberikan yang terbaik buat anak-anak di kelas belajar. Masya Allah. Ini saya tunggu nih nanti Bu Ayu ya perkembangannya ya, mudah-mudahan siswa-siswa Misbah Subuh bisa lebih baik lagi. Oke, mungkin alhamdulillah ini udah selesai ya sesi pasca observasi kita percakapannya. Semoga kegiatan ini ada manfaatnya buat kita. Saya pribadi nih mohon maaf Bu Ayu mungkin tidak bisa maksimal memberikan bantuan ke Bu Ayu ya. Terima kasih luar biasa Bu Ayu mau bersedia meluangkan waktunya membantu saya untuk menyelesaikan tugas saya ya. Terima kasih atas kesabarannya. Saya tunggu nih untuk 3 bulan ke depannya atas perkembangan pembelajaran Bu Ayu tentang media pembelajaran dan pembelajaran diferensiasi. Terima kasih Bu Ayu ya. Selamat bertugas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.